Beberapa waktu yang lalu, kita sudah dihebohkan dengan bukanya beberapa bioskop di tanah air. Dan tak butuh waktu lama, kini bioskop kembali ditutup. Tapi tidak usah khawatir, karena kita akan mengobati gelisah teman-teman dengan memberikan tontonan yang menarik untuk kalian semua. Walaupun visualnya tidak semenarik di bioskop. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Film yang kita bahas kali ini akan sedikit lebih menarik. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Banana Split. Film ini dirilis pada tahun 2018 melalui via streaming di Netflix. Film remaja kebanyakan berkisah tentang hubungan asmara antara dua sepasang kekasih antara pria dan wanita. Namun, Banana Split menawarkan jauh cerita yang lebih menarik. Banana Split adalah sebuah film remaja langka, di mana hubungan persahabatan ternyata bisa lebih kuat dari hubungan asmara. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama April. Ia masih duduk di sekolah menengah atas. April memiliki seorang teman sekelas yang sangat tampan baginya. Pria tersebut bernama Nick. Di setiap jam pelajaran berlangsung, Nick sangat sering memperhatikan April yang duduk di sebelahnya. Kemudian ketika sekolah usai, mereka berdua pergi ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sana Nick melontarkan sebuah pernyataan untuk mengajak April berpacaran. Tanpa pikir panjang, April pun menerima Nick sebagai pacarnya. Karena April juga merasa tertarik dengan Nick. Hari demi hari pun mereka jalani dengan sangat bahagia, seperti orang yang baru pacaran pada umumnya. Mereka selalu melakukan segala sesuatu bersama-sama. Akan tetapi, kebahagiaan hubungan mereka sudah terasa mulai berkurang setelah setahun lebih mereka berpacaran. Karena Nick dan April selalu sibuk dengan ponsel mereka masing-masing ketika mereka sedang duduk berduaan. Setelah setahun lebih mereka berpacaran, Nick dan April sekarang malah sering untuk bertengkar. Hingga suatu hari, kelulusan sekolah mereka pun tiba. April dan Nick memilih kampus yang berbeda, yang pada akhirnya membuat mereka terpaksa untuk berpisah. Karena hal tersebut membuat mereka berdua merasa bersedih, karena April dan Nick tidak akan bisa untuk berdekatan lagi. Pertengkaran yang terus terjadi pada akhir-akhir ini membuat Nick dan April harus memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan setelah memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing, membuat April malah semakin bersedih dan galau ketika dirinya menjalani hari-hari tanpa Nick. 1 bulan berlalu setelah April putus dengan Nick, April memilih untuk mengisi waktu luangnya dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah bioskop. Di saat ia sedang beristirahat kerja, April dikagetkan dengan mengetahui bahwa Nick telah memiliki kekasih baru yang ternyata lebih cantik dari dirinya. Seketika perasaan April pun menjadi tambah galau. Kemudian setelah itu teman dari April mengajaknya pergi ke sebuah pesta. Awalnya April menolak ajakan tersebut. Namun karena dipaksa oleh temannya, akhirnya April pun mau untuk pergi ke pesta. Mungkin April berpikir dengan pergi bersama teman-temannya, ia bisa untuk bersenang-senang dengan melupakan segala masalahnya. Namun setibanya di pesta tersebut, di sana ia malah melihat pacar barunya Nick yang bernama Clara. Di sebelah Clara, ia juga melihat Ben yang merupakan sahabat dari Nick. Lantas April pun segera memanggil Ben untuk bertanya mengapa Ben bersama Clara. Kejadian ini, Ben menceritakan bahwa Clara merupakan anak baptis kedua orang tuanya Ben, sehingga Clara sudah dianggap anak sendiri oleh orang tuanya Ben. Secara tidak langsung, Clara merupakan saudara dari Ben. Dan sekarang Clara pindah ke kota tempat tinggalnya Ben, karena Clara merasa bosan berada di tempat tinggalnya dulu. Karena hal itulah Ben mempertemukan Nick dengan Clara, dan akhirnya mereka pun sekarang sudah berpacaran. Setelah mendengar pernyataan tersebut, April pun berniat untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Nick. Namun di tengah itu ia dikagetkan dengan Clara yang datang menemuinya. Di sana Clara bertujuan untuk berkenalan dengan April, karena ia sudah mengetahui bahwa April adalah mantan pacarnya Nick. Seketika suasana pun berubah menjadi canggung. Dan untuk menghilangkan kecanggungan di antara mereka tersebut, Clara pun mengajak April untuk bersenang-senang di pesta itu. Karena mereka memiliki selera musik yang sama, akhirnya April dan Clara pun menikmati musik di pesta tersebut dengan sembari berjoget bersama. Setelah pesta usai dan sebelum mereka pulang ke rumah, April dan Clara saling bertukar nomor telepon agar mereka bisa saling menghubungi satu sama lain. Dari kejauhan, Ben selalu memperhatikan mereka berdua.
Kemudian setelah itu Ben meminta kepada Clara untuk tidak berteman dengan April. Ben mengatakan bahwa suatu hari nanti bisa saja mereka berdua akan tersakiti oleh rasa cemburu karena Ben sudah mengetahui sifat dari mereka masing-masing. Namun Clara membantah hal itu. Ia malah lebih memilih untuk tetap berteman dengan April karena ia merasa banyak kecocokan di antara mereka berdua. Di keesokan harinya, April dan Clara pun kembali bertemu dan berbincang dengan sembari berolahraga. Kedekatan mereka pun semakin terlihat. Bahkan Clara juga mengajarkan April untuk buang air kecil di semak-semak. Kemudian setelah dari sana, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat dengan pergi makan di kedai es krim. Di sana mereka berdua membicarakan perihal Nick. Dan April juga memberitahu suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Nick kepada Clara. Pernyataan tersebut membuat Clara merasa cemburu. Dan sekarang mereka berdua memutuskan untuk membuat sebuah peraturan dalam pertemanan mereka ini. Yang pertama, mereka dilarang untuk membicarakan tentang Nick. Dan yang kedua, di antara April dan Clara juga tidak boleh memberitahu Nick jika mereka berdua memiliki hubungan pertemanan. Peraturan ini dibuat untuk menjaga pertemanan di antara mereka berdua. Dan selain itu juga peraturan ini sengaja dibuat untuk menghindari rasa cemburu. Karena kita ketahui bahwa mereka sama-sama memiliki perasaan yang sama kepada Nick. Mereka juga memutuskan untuk menyimpan kontak ponsel mereka dengan nama samaran. Dan semenjak saat itu hubungan pertemanan mereka semakin terlihat akrab. Bahkan mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan pergi berlibur ke pantai, ke bioskop, dan juga mereka membuat KTP bersama. Meskipun April dan Clara telah membuat peraturan, mereka berdua tetap menyimpan rasa cemburu satu sama lain. Tetapi mereka memilih untuk memendamnya saja. Di suatu hari, Ben ikut makan bersama dengan Clara dan juga April. Melihat kedekatan mereka, seakan-akan Ben masih tidak percaya bahwa pacar dan mantan pacarnya Nick bisa menjadi sahabat yang baik. Clara dan April pun meminta kepada Ben untuk tidak memberitahukan pertemanan mereka berdua kepada Nick. Dan di malam harinya, April menginap di rumah Clara. Di dalam tidurnya April, ia bermimpi perihal Clara dan juga Nick. Kemudian di keesokan harinya, April meminta kepada Clara agar menjemputnya. Akan tetapi pada saat itu Clara masih sedang sibuk dengan Nick. Namun ia beralasan bahwa dirinya sedang sibuk bekerja. Di keesokan harinya, April dan Clara kembali menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan mereka sampai menginap di sebuah hotel. Di sana mereka membicarakan mengenai April yang sebentar lagi akan berencana pergi kuliah ke Boston. Tiba-tiba Clara berkata bahwa dirinya sangat merindukan keluarganya. Dan pada saat itu April menyuruh Clara untuk bertemu dengan keluarganya saja. Dan pada malam harinya mereka pun makan malam bersama dengan keluarganya April. Makan malam tersebut awalnya berjalan dengan biasa-biasa saja. Namun pada saat itu, adiknya April yang bernama Agnes mengungkit sebuah masalah tentang hubungan April bersama Nick. Ketika itu, April telah menyuruh adiknya untuk tidak lagi membicarakan hal itu. Tetapi Agnes malah dengan sengaja terus-terusan untuk membuat Clara menjadi sangat cemburu. Karena mendengar pernyataan yang dikatakan oleh adiknya April, seketika itu Clara menjadi sangat risih dan tidak nyaman. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian di keesokan harinya, April menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun mantan pacarnya. Siapa lagi kalau bukan Nick? April pun mengingat kembali momen-momennya dahulu bersama Nick ketika merayakan ulang tahunnya. Waktu itu, April pernah memberikan sebuah bingkisan hadiah untuk Nick. Dan sekarang semua itu hanyalah kenangan yang tidak bisa diulang kembali. Mengetahui bahwa Nick sudah punya orang lain, ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nick melalui pesan singkat. Nick yang mendapatkan ucapan dari April, ia terlihat sangat begitu bahagia. Bahkan ketika Nick bersama April di rumahnya, ia melihat sebuah bingkisan di kamarnya yang pernah diberi April dulu ketika ia berulang tahun. Dan kita bisa melihat bahwa Nick sebenarnya masih belum bisa untuk melupakan April. Kemudian beberapa hari berikutnya, Clara, April, dan Ben sedang makan bersama di sebuah kafe. Di saat mereka sedang asik berbincang, Ben tiba-tiba mendapatkan telepon dari Nick yang mengajaknya untuk ke pesta nanti malam. Namun Clara meminta kepada Ben untuk mematikan panggilan tersebut. Tak lama setelahnya, Clara juga mendapatkan panggilan telepon dari Nick. Tetapi Clara tidak menjawab panggilan itu. Tidak hanya mereka berdua, April juga mendapatkan panggilan telepon dari Nick. Namun ketika itu, Clara malah memaksa April untuk menjawab panggilan dari Nick. Ternyata Nick menyampaikan rasa terima kasihnya kepada April karena masih mengingat hari ulang tahunnya.
Mendengar hal itu, Clara pun menjadi sangat cemburu. Sebenarnya, April tidak ingin menjawab panggilan dari Nick untuk menjaga pertemanan mereka. Akan tetapi, Clara lah yang memaksa April untuk menjawab panggilan tersebut. Beberapa hari setelahnya, April berencana akan pergi ke sebuah pesta yang diadakan khusus untuk para alumni. Sebelumnya, Clara telah meminta April untuk tidak hadir ke pesta tersebut, karena di sana Nick juga akan ikut ke pesta. Mendengar pernyataan sahabatnya, April pun pergi ke sebuah pesta di tempat lain. Namun di sana, April merasa sangat membosankan di tempat pesta tersebut. Kemudian April pun terpaksa harus memutuskan pergi ke pesta alumni sekolahnya, walaupun Nick juga berada di pesta itu. Sesampainya di sana, April malah melihat Clara yang sedang berduaan di pesta tersebut bersama Nick. Merasa tertipu dan cemburu melihat kebersamaan mereka berdua, April memilih untuk melampiaskan kekesalannya dengan meneguk beberapa botol minuman bersama Ben, sampai dirinya merasa sangat mabuk. Sementara itu, Clara pun juga merasa kesal kepada April yang datang tiba-tiba ke pesta tersebut. Nick yang juga mengetahui bahwa April datang ke sana, tiba-tiba ia nampak tidak bersemangat. Kemudian Clara mengajak Nick untuk pergi dari pesta tersebut agar Nick bisa menjauhkan pandangannya dari April. Akan tetapi, Nick malah menolak untuk pergi dari sana. Setelah itu, Clara memutuskan untuk mengajak Nick ke kamar saja. Namun di sana, Nick terlihat tidak begitu bersemangat. Kemudian Nick dan Clara pun keluar dari kamar dan melihat April yang sedang bersenang-senang dengan Ben. Nick pun kemudian mencoba menghampirinya dan ingin memperkenalkan Clara kepada April. Akan tetapi di sana April dan Clara malah terjadi adu mulut dengan saling menyindir satu sama lain. Clara yang merasa tidak nyaman untuk hal ini, ia pun mengajak Nick untuk pergi dari sana. April yang melihat kebersamaan mereka berdua semakin bertambah kesal. Untuk menghilangkan kekesalannya tersebut, April memilih untuk pergi pulang bersama Ben. Kemudian di keesokan paginya, April mendapatkan pesan singkat dari Nick bahwa Nick berada di depan rumahnya untuk membicarakan sesuatu. April pun menghampiri Nick di depan rumahnya, dan Nick pun mengungkapkan perasaannya kepada April. Bahwasannya Nick masih terus memikirkan tentang April, walaupun dirinya telah berpacaran dengan Clara. Tujuan Nick berpacaran dengan Clara hanyalah sebagai pelampiasan saja. Dan sebenarnya sampai saat ini Nick masih sangat mencintai April dan ingin memulai kembali kisah cinta mereka. Kemudian mereka pun saling mengungkapkan isi hati mereka yang selama ini disimpan. Setelah dari sana, Nick dan April pergi menuju ke sekolah mereka untuk terakhir kalinya. Dan di tempat ini adalah awal kisah cinta mereka berdua. Nick dan April pun saling mengingat kenangan indah saat mereka berada di sekolah tersebut. Dan tak lama setelahnya mereka pun berciuman. Di keesokan harinya, Clara pun datang ke tempat kerja April. Dengan raut wajah yang kesal, ia melempar minuman ke arah April. Clara melakukan ini karena dirinya kesal bahwa Nick telah memutuskan cintanya. Dan Clara merasa bahwa April adalah alasan mengapa Nick memutuskan hubungannya dengan Clara. Mereka pun di sana membuat kehebohan di tempat kerjanya April. Sehingga kejadian tersebut membuat April harus dipecat dari pekerjaannya. April yang tidak ingin persahabatannya hancur dengan Clara, ia memiliki ide bersama Ben untuk membuat Nick harus menjadi benci kepada April. Kemudian ketika April bertemu dengan Nick, ia memberitahukan rahasianya bahwa Clara dan dirinya adalah sahabat. Dan April sangat menyayangi Clara sebagai sahabatnya. Mendengar hal itu, Nick pun menjadi sangat kecewa kepada April. Beberapa hari kemudian, April hanya memiliki 1 hari sebelum dirinya akan pindah ke Boston dan menetap di sana untuk kuliah. Di saat April dan keluarganya makan malam, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Clara ke rumahnya. Ternyata Clara ingin minta maaf kepada April. Dan begitu pun sebaliknya, April juga minta maaf karena telah menghancurkan persahabatan mereka. Dan sekarang mereka pun saling memaafkan satu sama lain dan harus menghilangkan ego masing-masing. Karena keesokan harinya April akan pindah ke Boston, Clara pun mengajak April untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka pun pergi ke tempat yang mereka bilang tidak pernah dikunjunginya. Dan mereka juga memulai kembali kisah persahabatan mereka. Seperti itu lalu cerita dari film Banana Split. 2 bintang utamanya adalah kekuatan terbesar dari film ini. Clara dan April memiliki chemistry yang luar biasa kuat dalam hubungan pertemanan ini. Tidak hanya ketika mereka berdialog, namun gestur tubuh, tatapan mata, hingga cara mereka tertawa. Entah mengapa, kita pun ikut merasakan chemistry yang aneh dalam pertemanan mereka. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Dan bagi kalian yang ingin request film yang ingin saya ceritakan, silakan berkomentar ya.
Dan untuk kalian para cowok-cowok di luar sana, tetaplah hati-hati sama makhluk hidup yang dilabeli dengan nama sebutan wanita. Karena mereka selalu menganggap bahwa diri mereka adalah korban. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka lah pelaku utamanya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video and until next time.